Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Sudah ada yang bolong? Alhamdulillah semuanya lancar ya puasanya. Dan semangat sampai puasa hari ke-30 Ramadan. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS. Kita akan mengulas materi di pertemuan kemarin, karena kemarin sudah merangkum, ya. Sekarang kita akan jelaskan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, diingatkan kembali. Aktivitas ekonomi itu terbagi menjadi 3 ya, atau kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi. Yang produksi itu adalah proses menghasilkan suatu produk atau pembuatan suatu produk. Misalnya pabrik motor, pabrik sarimi menghasilkan sarimi, pabrik motor menghasilkan motor, ya itu produksi. Jadi memproduksi, menghasilkan, membuat gitu. Kemudian yang kedua ada proses distribusi. Nah, distribusi ini menyalurkan dari barang produksi ke konsumen. Nah, jadi yang sudah diproduksi misalkan motor, kemudian disalurkan ke pembeli motor. Nah, yang disebut pembeli motor di sini berarti dia konsumen atau proses konsumsi, proses menghabiskan barang produksi. Nah, itu kegiatan ekonomi. Nah, yang menjadi pelaku ekonomi ada siapa? Ada produsen sebagai pembuat barang ekonominya, kemudian ada konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi atau menghabiskan barang produksi. Itu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat banyak. Ada terbagi menjadi beberapa bidang. Ya, yang pertama ada dalam bidang pertanian. Yang pertama, bidang pertanian. Sebagai negara agraris, banyak sekali pertanian bisa dilakukan di Indonesia ya, karena tanahnya termasuk tanah yang subur karena banyaknya gunung berapi. Dan biasanya di dataran tinggi, di dataran rendah itu bisa dilakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Contohnya seperti di desa itu banyak sekali kegiatan ekonomi dalam bidang pertaniannya ya. Yang kedua ada bidang peternakan. Nah, peternakan ini terbagi menjadi 3 ya anak-anak semuanya. Yang pertama ada ternak unggas, kemudian ada ternak hewan kecil dan hewan besar. Ternak unggas contohnya apa? Contohnya yang termasuk unggas ayam, itik, burung, angsa itu termasuk unggas. Kemudian yang termasuk hewan kecil misalkan kelinci, kambing, domba itu hewan kecil. Yang termasuk hewan besarnya contohnya berarti hewan yang berukuran besar ya. Contohnya sapi, kerbau, kuda. Itu di bidang peternakan. Yang ketiga ada bidang perikanan. Nah, perikanan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perikanan tangkap, di mana ini dilakukan oleh para nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, kalau misalkan untuk perikanan budidaya berarti membudidayakan di kolam, bisa di sungai, bisa di sawah, bisa di waduk atau di danau. Contohnya misalkan budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan mujair itu termasuk perikanan budidaya. Nah, setelah perikanan ada aktivitas apa lagi? Nah, berikutnya yang keempat ada aktivitas ekonomi di masyarakat, ada dalam bidang kehutanan. Nah, Indonesia ini bisa kan sering mendengar Indonesia itu sebagai jamrut khatulistiwa, sangat banyak hutannya ya. Nah, ketika dilihat dari udara pun Indonesia sangat terlihat hijau. Nah, karena tanahnya yang subur, kemudian iklimnya iklim tropis sehingga mudah tumbuh pepohonan. Nah, untuk hasil hutan terbagi menjadi 2. Ada hasil kayu dan ada hasil non kayu. Nah, untuk hasil kayu berarti yang menghasilkan kayu ya. Contohnya kayu jati, kayu mahoni, itu yang menghasilkan kayu. Kalau untuk yang non kayu contohnya apa? Yang hasilnya tidak berupa kayu atau non kayu. Misalkan yang menghasilkan karet,
kina, damar, sagu. Nah, itu hasil kehutanan berupa non-kayu. Yang kelima, berikutnya ada dalam bidang pertambangan, aktivitas ekonomi dalam bidang pertambangan. Indonesia ini selain kaya akan perikanannya, kaya akan kehutanannya, juga kaya akan dalam bidang pertambangan minyak buminya, ya. Dan potensi ini harus kita jaga bersama-sama, harus dikelola dengan optimal agar bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat. Ada apa saja barang tambangnya? Contohnya ada perak, tembaga, emas, batu bara, aluminium, intan, pasir. Itu barang tambang yang diantaranya dihasilkan di Indonesia. Yang selanjutnya ada dalam bidang industri, kegiatan ekonomi dalam bidang industri. Dalam bidang industri ini berarti contohnya pabrik ya, misalkan pabrik konveksi pakaian, kemudian pabrik sepatu, pabrik motor. Nah, di Padalarang ini coba anak-anak perhatikan. Di Padalarang banyak sekali industrinya, banyak sekali pabriknya ya. Contohnya ada Ada pabrik Indofood ya, pabrik makanan seperti itu. Nah, industri ini merupakan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Jadi, barang yang mentah maksudnya bahan bakunya dirubah di industri menjadi bahan setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Yang sudah jadi ini berarti yang bisa langsung kita konsumsi. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada bidang perdagangan. Nah, kenapa bisa ada perdagangan? Karena setiap wilayah di Indonesia ada yang dia kaya akan potensi alamnya ataupun ada yang miskin dengan potensi alamnya. Yang sehingga untuk mengatasi kebutuhan masyarakat diadakanlah proses perdagangan gitu. Di mana perdagangan ini sebagai cara untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, barang dagangan juga dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, ataupun barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara. Jadi, aktivitas perdagangannya bisa tanpa perantara ataupun dengan perantara. Kalau tanpa perantara berarti dari produsen langsung ke konsumen. Kalau dengan perantara misalkan melalui pedagang agen, eceran, kemudian grosir, itu termasuk perantara dalam perdagangan. Nah, pada perkembangannya aktivitas perdagangan ini melibatkan masyarakat luar negeri juga ada. Nah, inilah yang disebut dengan ekspor dan impor. Ya, jadi perdagangan yang dilakukan antar negara. Nah, yang terakhir ada aktivitas ekonomi masyarakat dalam bidang jasa. Aktivitas apa yang disebut dengan bidang jasa ini? Aktivitas jasa ini merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, jadi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, maka diadakannya aktivitas ekonomi dalam bidang jasa. Contohnya, kita bisa pergi ke sekolah naik angkot itu karena ada jasa transportasi, adanya angkot, adanya bis. Kita bisa pergi ke luar negeri misalkan dengan pesawat itu juga karena adanya sarana atau jasa transportasi. Contohnya lagi apa? Nah, di gambar ada jasa laundry ya. Jadi jasa untuk mencuci pakaian. Nah, ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada jasa apa lagi? Masih banyak ya. Pokoknya hampir semua pekerjaan yang ada di masyarakat itu termasuk dalam bidang jasa pariwisata, jasa pendidikan, guru juga, jasa kesehatan ya, kemudian perbankan, keuangan, kemudian konsultasi hukum, hakim itu juga termasuk dalam bidang jasa ataupun jasa-jasa yang lainnya. Nah, jadi contoh kegiatan ekonomi dalam bidang jasa itu sangat banyak sekali. Ya, karena hampir semuanya termasuk dalam bidang jasa. Nah, anak-anak, itulah pembahasan dari materi yang sudah anak-anak pekan kemarin rangkum. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diingat-ingat kembali materinya.
dan bisa menambah pengetahuan anak-anak semua. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan evaluasinya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat puasanya sampai maghrib, sampai hari ke-30, dan kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Semoga Allah sampaikan kita ke Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak semuanya.